Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menampilkan drama yang berjudul Pangeran Pandagelang dan Putri Cadasari. Saya sebagai Putri Cadasari, Vino sebagai Pangeran Pandagelang, Daniel sebagai rakyat dan sesepuh, Irgi sebagai Pangeran Junihin, Intan sebagai pembawa acara. Pada suatu hari, di sebuah bukit bernama Bukit Manggis, terlihat seorang putri sedang duduk terpaku. Tatapan mata sang putri kosong, sepertinya ia merasa sedih. Kemudian melintas seorang lelaki tua, paruh baya dengan memikul karung di pundaknya. Sang lelaki melihat wajah murung sang putri. Sampurasun, maaf mengganggu Tuan Putri. Ada apa gerangan? Sepertinya Tuan Putri terlihat sedang bersedih. Sang putri tidak segera menjawab. Ia memastikan siapa yang di depannya. Dilihatnya secara seksama, lelaki tersebut adalah lelaki yang baik. Aku pikir tidak ada guna aku menceritakan masalah pribadiku kepada orang lain. Oh, kalau demikian maafkan atas kelancaran saya, Tuan Putri. Saya akan pergi, mohon maaf telah mengganggu. Sang lelaki tak enak hati, ia pun bersiap untuk berlari. Namun sang putri mencegahnya. Tiba-tiba sang putri berurayan air mata. Tunggu sebentar Tuan, siapakah nama Anda? Sang lelaki membalikkan badan dan menatap sang putri. Saya adalah seorang yang bekerja membuat gelang, Pandai Gelang. Iya, orang-orang memanggil saya Ki Pandai. Lantas siapa nama Tuan Putri? Sang tuan putri mempersilahkan lelaki itu untuk duduk di sampingnya. Namaku Putri Arum. Aku telah dilamar oleh seorang pangeran tampan bernama Pangeran Junihin. Ia berparas tampan dan rupawan. Namun, Pangeran Junihin sangat kejam. Semua orang takut padanya. Karena ia mempunyai kesaktian yang tinggi dan seluruh keinginannya harus dipenuhi. Jika tidak, ia akan memberikan hukuman terberat. Aku tidak ingin menikah dengannya. Dia telah menyakiti orang banyak. Lalu ada apa gerangan? Mengapa Tuan Putri ada di bukit ini? Seorang penasehat kerajaan menyuruhku agar bertafakur di Bukit Manggis ini. Ia berkata jika nanti akan datang yang mampu menolong permasalahan ini. Sang putri menarik nafas, kemudian menghembuskannya. Aku sangat sedih karena sepertinya nasihat itu tidak membuahkan hasil. Waktunya semakin dekat, 3 hari ke depan Pangeran Junihin pasti akan memaksa untuk menikah. Ki Pandai yang mendengarkan Putri Arum bercerita merasa sangat kasihan. Maaf Tuan Putri, sebaiknya engkau terima dulu lamaran Pangeran Junihin itu. Tetapi engkau harus memberi suatu syarat untuknya. Hah? Syarat apa? Pangeran Junihin harus melubangi batu keramat agar bisa dilalui manusia. Kemudian batu tersebut diletakkan di pesisir pantai. Dia harus mengerjakan itu semua selama 3 hari. Bukankah itu syarat yang mudah untuk dia lakukan? Tapi semua orang tidak mau melakukannya Putri, karena melubangi batu keramat bisa menghilangkan setengah kesaktian orang. Setelah mendengar penjelasan Ki Pandai, Putri Arum pun setuju. Baiklah, itu syarat yang bagus. Akan aku coba katakan kepadanya. Ki Pandai pun mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya. Tuan Putri, maukah engkau mampir sebentar ke rumahku? Kita berbincang di sana. Baiklah, ayo. Mereka pun pergi dengan Ki Pandai yang masih memikul karung di pundaknya. Namun, perjalanan ke rumah Ki Pandai sangat melelahkan. Sudah hampir setengah hari perjalanan mereka belum sampai. Putri Arum kelelahan, ia pun jatuh pingsan di atas sebuah batu cadas. Ki Pandai sangat khawatir, yang membawa Putri Arum ke sebuah rumah penduduk terdekat. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kasihan sekali, ia pasti kelelahan dalam perjalanan. Bagaimana caranya agar ia lekas sembuh? Ia harus meminum air gunung yang memancar dari cadas. Penduduk di kampung itu pun bergegas mencari sumber mata air batu cadas. Ini sudah aku bawakan air gunung dari batu cadas. Setelah sang putri meminumnya, keajaiban pun terjadi. Putri Arum menjadi sehat kembali. Kemudian
Dukun itu kemudian memanggil Putri Arum dengan sebutan baru, yaitu Putri Cadasari. Terima kasih kalian sudah menolongku. Sementara itu, Ki Pande mempunyai rencana baru. Ia membuat sebuah batu keramat yang dibuat oleh Pangeran Junihin waktu yang ditentukan untuk menikah pun tiba. Pangeran Junihin menemui Putri Cadasari. Kita harus segera menikah, Tuan Putri. Ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa? Pasti dengan mudah aku bisa melakukannya. Putri Arum pun memberitahu syaratnya dan Pangeran Junihin menyanggupinya. Putri Arum pun memberitahu syaratnya dan Pangeran Junihin menyanggupinya. Tak lama Pangeran Junihin menemukan batu keramat yang dijadikan syarat itu. Pasti ini batunya. Kemudian sang pangeran membawa batu tersebut ke pesisir indah. Diam-diam Ki Pande dan Putri Cadasari mengikutinya dari kejauhan. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan pangeran itu. Bagaimana jika dia berhasil? Semoga saja tidak. Sesaat kemudian batu keramat itu retak dan berjatuhan. Lubang besar telah dibuat di tengah batu keramat itu. Nah, aku berhasil melakukannya. Tuan Putri Arum akan segera menjadi permaisuriku. Pangeran Junihin pun berlari mencari Putri Cadasari. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ki Pande untuk memasang gelang besar di batu keramat yang sudah berlubang itu. Namun, Pangeran Junihin menolak. Hei tua bangka, rupanya kau masih ingin bersaing denganku ya? Bukankah pernah kukatakan bahwa kau tidak pernah menjadi pemenang? Kau hanyalah pecundang. Mendengar ucapan itu, Putri Cadasari terkejut. Mereka berdua seakan-akan saling ketawa. Pangeran Junihin mengenali tanya Putri Cadasari. Ia sebenarnya sangat gugup, namun tetap terlihat tenang. Lihatlah Putri, aku berhasil. Kalau kau tidak percaya, aku akan melewati batu keramat ini untuk membuktikannya. Tidak berpikir lama, Pangeran Junihin melangkah melewati lubang batu keramat yang telah dibuatnya. Namun sang pangeran merasa sakit yang parah. Ia berteriak sangat keras. Oh, sakit! Mengapa? Sakit sekali. Sang Pangeran Junihin berhasil menggetarkan bumi dan kesaktiannya pun sirna. Kemudian ia terjatuh ke tanah dengan tubuh yang lemah dan tak berdaya. Pelan-pelan Pangeran Junihin berubah menjadi seorang tua yang renta dan lemah. Sementara itu Ki Pande berubah menjadi pemuda yang tampan. Melihat itu Tuan Putri Cadasari sangat terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi? Ki Pande pun menceritakan apa yang terjadi. Pangeran Junihin lah yang membuat saya menjadi lebih tua dahulu. Kami adalah dua sahabat yang mempunyai kesaktian, tapi dia mencuri semua kesaktianku dan ia yang menjadikanku seorang yang tua renta seperti engkau temui. Tapi ada satu yang dapat menyembuhkanku, yaitu apabila Pangeran Junihin berhasil melewati tantangan ini, aku telah menjadi diriku sendiri karena Tuan Putri telah menyelamatkanku. Terima kasih banyak Tuan Putri. Lalu Ki Pande pun menunduk ke depan Putri Cadasari. Kemudian Tuan Putri memegang tangan Ki Pande gelap. Seharusnya aku yang berterima kasih. Ternyata kau adalah petunjuk yang dikatakan oleh penasehatku. Tak lama berjalannya waktu, mereka pun menikah dan hidup berbahagia. Dan batu besar berlubang di pantai kini menjadi objek wisata Pantai Karangbolong. Tempat sang putri menyendiri di Bukit Manggis disebut Pasir Manggu. Kemudian wilayah putri disembuhkan dari sakitnya bernama Cadasari di wilayah Pandeglang. Dan tempat Ki Pande membuat gelang disebut Pandeglang. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan Paku yang sangat terkenal dan bijaksana.
dan mempunyai dua putri, yaitu Putri Endah Warni dan Putri Anteh adalah cuman anak dayang kerajaan. Jika kita berdua, kamu jangan memanggilku Tuan Putri ya. Kau sudah aku anggap adikku sendiri. Lagian umur kita kan tidak jauh beda. Sampai kapanpun kita tetap bersaudara. Putri, aku tidak berani berbuat lancang seperti itu. Yang bagaimana? Apanya ayah Anda dan ibunda kan sudah menyampaikan ini. Tidak ada yang berbeda dari kita berdua. Baik kak, aku akan memanggilmu kakak kalau kita sedang berdua saja ya. Ya, aku iri padamu. Hah? Kakak iri padaku. Aku tak punya sesuatu yang membuat iri orang lain, terutama kakak. Hanya tidak menjadi iri saja, kamu punya parah yang cantik, pasti akan banyak pangeran yang akan melamarmu. Kak, bisa saja justru aku yang iri akan kecantikan kakak. Kemarin banyak pangeran melihat dan tertuju sama kakak. Bukan karena kamu pilih kan, aku baju yang sangat bagus. Apakah kakak menyukainya? Itu buatanku sendiri, kak. Aku masih belajar, perlu banyak yang diperbaiki. Bagus banget itu, semua pangeran terpesona oleh gaunmu. Gaun pernikahanku nanti juga kamu saja yang bikin, hahaha. Aduh kakak, ini bisa aja kalau hasilnya jelek, bisa-bisa aku dimarahin oleh seluruh negeri. Ternyata kakak suka pada gaunku. Aku harus berlatih lebih giat lagi supaya bisa membuat gaun pernikahan yang bagus. Demikianlah Anteh mempunyai kegemaran menjahit dan menenun. Hasil jahitannya sungguh rapi dan halus. Pada suatu malam, Putri Endah Warni dipanggil ayahnya dan ibundanya dan akan dijodohkan dengan Pangeran Anantakusuma. Dan Putri Endah Warni menceritakan semua ke Anteh tentang perjodohan itu. Dan Anteh akan membuatkan baju yang bagus untuk Putri Endah. Sekali ibunda bilang bahwa aku pasti akan bahagia, padahal akulah yang akan menggunakannya. Bukanlah kak pilihan orang tua pasti yang baik untuk anaknya. Tapi Anten, aku takut jika nanti Pangeran Anantakusuma tidak mencintaiku. Kak, jangan beruk sangka dulu. Kakak ini cantik, pasti Pangeran akan suka. Aku juga yakin Paduka Raja dan Ratu tidak akan sembarangan memiliki jodoh buat kakak. Yang kakak berlukan sekarang adalah berdoa supaya diberi kelancaran suatu prosesi pernikahan nanti. Pasti sudah mendukungku, Anteh. Kau memang adik yang terbaik. Aku benar-benar menyayangimu. Jangan lupa buat aku gaun paling cantik di seluruh dunia. Aduh, aku tak bisa jamin itu, kak. Tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk kakakku tersayang. Pernikahan Putri Endah Warni dan Pangeran Anantakusuma pun ditetapkan. Di pagi yang cerah itu, Melati ini sungguh segar, harum sekali baunya. Sanggup pengantin kak, pasti sangat luar biasa. Melati, sementara itu di luar tembok istana, Pangeran Anantakusuma tidak sengaja mendengar nyanyian Anteh. Suaranya merdu sekali. Ini adalah istana para putri. Seharusnya suara ini milik salah satu putri raja. Aku jadi penasaran. Dengan mudahnya Pangeran Anantakusuma melompati tembok istana. Dari bajunya, dia pasti seorang putri. Apakah dia calon istriku nanti? Aku tanya aja. Tapi bagaimana kalau aku dianggap tidak sopan? Tidak tahu, aku tanya saja.
Wahai gadis manis, siapakah namamu? Siapakah Tuan ini? Bagaimana Tuan bisa sampai di sini? Jadi buka, maafkan kelancanganku ini. Aku belum memperkenalkan diri. Namaku adalah Putri Anteh, di manakah Anda berada? Aku akan segera ke sana. Maaf Tuan, saya harus segera pergi. Tinggallah Pangeran Anantakusuma seorang diri. Dia masih tertegun memikirkan kecantikan Anteh. Hari pernikahan pun tiba. Pangeran Anantakusuma dan Putri Endahwarni terlihat sangat anggun, mengenakan gaun pengantin hasil karya Anteh. Namun selama prosesi pernikahan Pangeran Anantakusuma selalu memalingkan wajah ke arah lain. Dan Endahwarni mengetahui hal ini. Ia mengikuti arah pandangan sang pangeran. Pandangan mata Pangeran Anantakusuma tertuju pada Anteh. Apa yang engkau perhatikan sedari tadi, Pangeran? Tidak, peta ini sungguh meriah. Aku sampai takjub melihatnya. Sementara Endahwarni sangat kesal karena pangeran telah berbohong padanya. Dari siang hingga menjelang sore, pangeran terus-menerus mencuri pandang. Hal ini semakin membuat Endahwarni merasa kesal. Malamnya setelah perjamuan selesai, Isi Kak Enda sang pengantin baru. Hehe. Apa yang kau lakukan di kamarku? Oh, aku hanya ingin menyapa kakak ipar saja. buat apa? Tadi siang aku terlalu malu untuk mengapa jadi. Pergi sekarang juga dari kamarku. Aku tidak mau kau bertemu dengan suamiku. Ada apa ini, Kak? Mengapa kakak marah? Apakah aku telah terbuat salah? Apa kakak tidak puas dengan gaun yang aku buat? Apakah kamu ingat saat aku bilang aku iri dengan wajah manismu itu? Dan sekarang aku benci dengan wajahmu ini. Dan besok kamu harus keluar dari istana ini. Kau telah mengkhianatiku. Sepanjang hari ini suamiku terus-menerus melirik ke arahmu. Cintanya sudah ia berikan padamu, bukan padaku. Kak, aku tak bermaksud untuk itu. Pergi, ku bilang pergi. Esok harinya, Enteh keluar dari istana. Selama ini, ia selalu hidup di dalam lindungan raja. Dia tidak mengenal dunia luar. Duh, kakiku rasanya mau copot-capet sekali. Aku berada di mana ini ya? Cari siapa, Nak? Paman begini. Artinya, Pak, kau bukan orang daerah sini. Apa kau tersesat? Saja datang dari wilayah kerajaan Paman. Oh iya, jauh sekali kamu berjalan. Kau mau kemana? Aku tidak tahu, Paman. Aku kehilangan rumah. Aku tidak tahu, Paman. Aku kehilangan rumah. Wajahmu terlihat tidak asing. Mau kau mirip kakakku? Mungkin saja kita saudara, Paman. Siapa nama kakak Paman? Aku bernama Dadap. Dia dulu bekerja di kerajaan Dadap. Itu nama ibuku. Apakah kakak Paman bekerja kerajaan sebagai seorang Dayak? Iya betul. Berarti kau adalah keponakanku. Aku adalah pamanmu, Waru, adik dari ibumu. Entah apakah ibumu pernah menceritakan tentang aku atau tidak. Atau mungkin kau tak pernah tahu tentang ceritaku. Ibu selalu bercerita tentang keluarganya. Kok Paman syukurlah aku bisa bertemu keluarga ibu di sini. Paman, bolehkah aku tinggal di sini? Tentu saja kau adalah anakku juga. Masuklah ke dalam. Sejak saat itu, Anteh tinggal di rumah pamannya.
Bertahun ia tinggal di sana hingga memiliki keluarga sendiri. Ia menikah dan mempunyai anak. Anteh masih terus menjahit untuk membantu pamannya. Keahlian menjahit ini membuat orang-orang tertarik memesan baju padanya. Hingga suatu hari sebuah kereta kencana berhenti di depan rumahnya. Nampak seorang wanita anggun keluar dari kereta tersebut. Ternyata ia adalah Endahwarni, kakak dulu. Mana kakak bisa sampai di sini? Oh, tidak ada keperluan apa Tuan Putri ke sini, ada yang bisa saja bantu. Akhirnya aku bisa menemukanmu. Aku bersyukur kau masih terus menjahit. Berkat gaun buatanmu itulah aku bisa menemukanmu. Apakah kakak mencintaiku? Ada apa kakak? Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Kamu masih terlihat ceria seperti dulu ya. Aku ingin meminta maaf atas kejadian yang lalu. Aku sungguh hilaf. Aku ingin menjadikanmu penjahit pribadiku. Penjahit pribadi kakak. Iya, kau bisa bekerja sekaligus berkumpul kembali dengan ayah dan ibunda. Tapi kak, aku kini telah mempunyai keluarga sendiri. Jangan khawatir, ajaklah keluargamu juga. Apakah kau tidak menerima permintaan maafku? Aku tentu saja memaafkanmu kak, tapi aku akan membicarakan dulu dengan suami dan paman. Akhirnya Anteh dan keluarganya pindah ke istana. Endahwarni telah membuatkan rumah di pinggir taman untuk mereka tinggal. Anteh sekarang diangkat menjadi penjahit istana. Satu-satunya yang masih membuatnya tak nyaman, Pangeran Anantakusuma, sikapnya kepada Anteh ternyata masih belum berubah. Anteh, Pangeran, apa yang pangeran lakukan di sini? kesini untuk memberimu hadiah. Ini adalah cadar mawar kucing kesayanganku. Mulai sekarang dia milikmu. Bawa kembali kucing itu. Anteh, aku tak bisa menyembunyikan perasaanku padamu. Kami juga tahu kan kalau aku mencintaimu. Pangeran tidak boleh berkata seperti itu. Engkau adalah suami kakakku, kumohon. Aku bisa menjadikan kamu sebagai selingkuh. Ya, aku sudah punya suami. Suamimu itu bukan tandinganku. Aku punya kekuasaan dan kekuatan. Menyerahlah sebelum aku menggunakan kekerasan. Maka Anteh pun berdoa. Oh Tuhan, tolonglah hambamu ini. Berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Ananta Kusuma. Hamba tahu dia sangat sakti. Karena itu tolonglah Pak. Tiba-tiba Anteh melayang ke atas sedekat sinar seolah menyedotnya. Ia terus naik ke atas bersama kucing dan peralatan penjahitnya. Ia pun menghilang bersama sinar bulan yang tertutup awan. Sejak saat itulah Nyai Anteh dikabarkan tinggal di bulan ditemani kucingnya. Jika rindunya pada keluarganya tak dapat ditahan, dia akan menenun kain untuk dijadikan tangga. Namun tenunannya tidak pernah selesai karena dirusak oleh sang kucing. Kini jika bulan purnama kita bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun ditemani candra mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menampilkan cerita tentang biri-biri dan serigala. Saya Nasrullah Al-Fatah Nuryanto sebagai penduduk. Saya Revan Andriano sebagai pengembala. Saya Faris Setiawan sebagai serigala. Saya Wisnu Chandra Pratama sebagai MC. Saya Nadifa Zakia, sebagai biri-biri. Saya Unjila sebagai biri-biri. Pada zaman dahulu, ada seorang pengembala biri-biri. Setiap hari dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Hai, saya pengembala biri-biri. Semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan, mari. Boleh berehat senang hati.
Kami biri-biri selepai, hari-hari makan rumput jajalan bersama atas bukit nikmati indahnya dunia. Kami kambing yang paling sehat. Iya, kata kami terlembek. Mari dengar cerita kami kisah pengembala dan biri-biri. Setelah menjaga biri-biri tiap hari, lama-kelamaan dia mulai bosan dengan kerjaannya. Tetapi pada suatu hari, Embe. Saya tahu. Ha, marbles. dia pun menjerit. Tolong. Ada serigala di sini. Tolong. Selamatkan biri-biri. Serigala, mana? Mari kita tolong. Mana serigala? Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Biri-biri ada, serigala tak ada. Hahaha. Tak ada? Janganlah marah. Main-main pun tak boleh kah? Gembala itu tidak langsung merasa resah dengan perbuatan. Seronok juga. Panggil lagi sekali, tak apa kan? Tolong. Ada serigala di sini. Tolong. Selamatkan biri-biri. Serigala, mana? Mari kita tolong. Kau tipu lagi ya? Saya main-main saja. Wahai pengembala, kalau kamu panggil lagi, kami takkan percaya lagi. Betul, penipu. Sakit perut saya. Baiklah, saya tak mau lagi. Dia pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba, akulah serigala yang lapar. Aku mau biri-biri. Nyam. Hahaha. Tolong. Ada serigala di sini. Tolong. Habis biri-biri saya. Serigala, mana? Kami tak percaya lagi. Dia selalu mainkan kami. Biarkanlah dia, kita sambung kerja kita. Jom. Tolong, Mbak. Saya tak mau kena makan. Kamu biri-biri, kenyanglah aku. Hahaha. Tolong, Mbak. Kenapa dengan kamu, wahai pengembala? Biri-biri saya dah hilang, habis dimakan serigala. Kamu semualah tak nak datang. Itulah orang sudah kata, jangan biasa menipu. Nanti orang dah tak percaya bila terkena padanmu. Maafkan saya menyesal. Kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama yang berjudul Roro Jonggrang. Saya Safa Jadatana Sabani sebagai Roro Jonggrang. Saya Nurul Fadila sebagai MC dan Dayang. Saya Muhammad Nofal sebagai Raja Pengging dan Jin. Saya Madulan sebagai Bandung Bondowoso. Saya Sabrandika Putra yang menjadi Jin dan Prabu Baka. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang damai, nyaman, dan penduduknya yang ramah. Kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Baka yang adil dan tegas, memiliki putri yang cantik, anggun, dan penyayang, yang bernama Roro Jonggrang. Namun di kerajaan lain, terdapat raja yang kejam, egois, dan sombong, yaitu Raja Pengging. Raja Pengging mempunyai anak, yaitu Bandung Bondowoso. Karena Raja Pengging serakah, kemudian ia menyerang kerajaan Prambanan untuk membalas apa yang telah diperbuat oleh kerajaan Pengging.
Raden Bondowoso, putraku, kemarilah. Iya, ayah, ada apa engkau memanggilku? Segeralah engkau bersiap-siap, karena aku dengar dari prajurit bahwa kerajaan kita telah diserang oleh kerajaan Prambanan. Apa yang harus saya perbuat, wahai ayah? Sebaiknya kita atur strategi dulu untuk menyerang kerajaan Prambanan. Setelah itu kita berangkat ke kerajaan Prambanan. Baik ayah, mari kita lakukan. Keesokan harinya, berangkatlah Raja Pengging dan Bandung Bondowoso dan para prajurit ke Prambanan. Sesampainya di kerajaan, Hai Prabu Baka, keluarlah. Mari kita bertarung, mari kita tunjukkan siapa yang kuat di antara kita. Hei Baka, tunjukkan keberanianmu. Aku menantangmu di sini. di dalam kerajaan Prambanan. Wah, ada apa ini di kerajaanku? Sepertinya ada yang menyerang kerajaan kita, wahai ayahku. Iya, Baginda. Kerajaan kita sedang diserang kerajaan Pengging. Prajurit kerajaan banyak yang sudah terbunuh. Baiklah, buat pertahanan sekarang. Prabu Baka pun keluar menemui pasukan kerajaan Pengging dan Bandung Bondowoso. Hei kalian, mau apa kau menyerang kerajaanku? Aku akan menguasai seluruh kerajaanmu agar aku menjadi orang kuat dan hebat. Tidak semudah itu. Apabila kau ingin menguasai kerajaanku, lewati dulu mayatku. Hai Baka, aku tidak takut padamu. Aku akan kalahkan kalian semua. Kau benar anakku, serang. Karena terlibat peperangan, Prabu Baka pun tewas. Raja Pengging dan Bondowoso akhirnya menempati kerajaan Prambanan. Akhirnya kita berhasil menang anakku, dan kita menguasai seluruh kerajaan Prambanan. Iya ayah, mari kita singkirkan mayat ini. Baiklah. Di dalam kerajaan Prambanan, Roro Jonggrang sedih. Apakah benar ayahanda sudah tiada? Iya putri, Raja Pengging dan putranya telah menghabisi kerajaan Prambanan ini. Bandung Bondowoso, aku tidak terima. Lihat saja pembalasanku. Di tengah percakapan, Roro Jonggrang dan Dayang, masuklah seorang pemuda. Rupanya masih ada orang di dalam sini. Siapa kau? Dialah Bandung Bondowoso putri, dialah yang telah membunuh Baginda Raja. Kau sungguh kejam. Kau sangat cantik. Kau pantas menjadi permaisuriku, wahai putri. Roro Jonggrang pergi meninggalkan Bondowoso. Semakin hari Roro Jonggrang sedih karena ayahnya meninggal. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu saja, aku benci sekali dengan Bondowoso. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Boleh, aku mau. Tiba-tiba Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Hai Roro Jonggrang, mengapa kau sendiri? Di mana dayang-dayangmu itu? Dia sedang membuatkan teh untukku. Tuan Putri, kutanya sekali lagi, maukah engkau menjadi permaisuriku?
Lalu datanglah Dayang dengan membawa teh untuk Roro Jonggrang. Dayang, apa yang harus aku lakukan? Aku muak mendengarkan pertanyaan itu. Tuan Putri, kalau saya boleh saran, sebaiknya Tuan Putri memberi syarat yang mustahil ia dapat penuhi. Kalau ia gagal, dia tidak dapat menikahi Tuan Putri. Kira-kira syarat apa yang saya harus berikan? Lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri. Bagaimana Putri? Baiklah, aku mau. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Syarat? Apa syaratnya Tuan Putri? Kau harus membuatkanku 1000 candi dan 2 buah sumur, dan harus selesai saat matahari terbit. Baik, aku terima persyaratanmu. Bondowoso menghampiri ayahnya dan minta bantuan memanggilkan jin untuk membantu menyelesaikan persyaratan dari Roro Jonggrang. Wahai ayahanda, bisakah engkau membantuku? Bantuan apa, anakku? Bisakah ayah memanggilkan beberapa jin untukku? Untuk apa jin-jin itu? Untuk membantuku membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Harus memenuhi syarat itu agar aku bisa menikahi Roro Jonggrang. Baiklah, akan aku panggilkan untukmu. Raja Pengging memanggil para jin dan tidak lama jin pun datang. Ada apa kau memanggilku? Bisakah kau membantuku? Kau ingin melakukan apa? Hai para jin, tolong kau buatkanku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam. Baiklah, akan kami laksanakan. Jin memanggil beberapa temannya untuk membuat 1000 candi dan 2 buah sumur. Tengah malam candi sudah hampir selesai. Dayang mengetahuinya, kemudian melaporkan kepada Roro Jonggrang. Tuan Putri, pembuatan 1000 candi sudah hampir selesai. Apa? Aku harus mencegah untuk berhasil menyelesaikannya. Tenang Tuan Putri, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah Dayang, bangunkan dayang-dayang yang lain sebelum fajar dan suruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung, serta taburkan bunga yang harum baunya. Baik Tuan Putri. Kawan, sepertinya matahari sudah mulai terbit. Mari kita pergi. Benar, ayo semuanya kita pergi. Para jin pergi, candi dan sumur tinggal sedikit lagi selesai. Roro Jonggrang senang karena rencananya berhasil dan Bondowoso kecewa dan marah. Bagaimana Bandung Bondowoso? Apa permintaanku sudah kau penuhi? Hai Roro Jonggrang, kenapa kau licik? Kau telah menggagalkan usahaku. Jadilah kau arca yang ke-1000 dan dayangmu tidak akan menikah hingga mereka tua. Aku kutuk kau, Roro Jonggrang. Akhirnya Roro Jonggrang menjadi arca menggenapi candi yang ke-1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan Roro Jonggrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan kisah tentang Nyi Roro Kidul. Perkenalkan, nama saya Justin Brokli Siswanto, saya sebagai MC. Perkenalkan, saya Safira Nufadila, saya sebagai Nyi Roro Kidul. Perkenalkan, nama saya Dini Taristina Diva sebagai Ibu Nyi Roro Kidul. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Sofyan sebagai ayahanda Nyi Roro Kidul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar sebagai dukun.
Siliwangi atau dikenal dengan Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi dikenal dengan kegemarannya yang suka berburu hewan di hutan, dan pada suatu hari Prabu Siliwangi tersesat saat berburu. Hutan ini sangat misterius. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku terlalu jauh? Prabu Siliwangi merasa putus asa bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa keluar. Namun keberuntungan datang. Hei, ada orang lain selain aku. Syukurlah, pasti dia tahu jalan keluarnya. Prabu pun menghampiri orang tersebut. Dia pun terkejut ketika mengetahui sosok yang dia lihat ternyata seorang wanita cantik. Ada wanita di tengah hutan begini. Sungguh aneh sekali. Siapa tahu dia bisa menolongku. Prabu pun menyapa wanita cantik itu. Maafkan jika saya lancang. Sepertinya saya tersesat. Apakah Anda bisa membantu saya? Ada manusia yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa kecampur hutan seperti ini? Saya terlalu asik berburu hingga tidak terlalu memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Aku sudah lama tinggal di sini. Bisa dibilang aku tahu seluk-beluk hutan ini. Aku akan menunjukkannya padamu. Namun aku punya syarat. Apa itu kalau saya boleh tahu? Aku selama ini hidup sendiri di hutan ini. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu. Maka akan kutunjukkan jalan keluar itu. Prabu merasa tidak ada ruginya berkorban sedikit daripada tidak bisa keluar sama sekali. Prabu pun setuju. Baiklah, ku setujui persyaratanmu itu. Keputusan yang bijaksana. Tentunya tidak akan jadi masalah pada kerajaanku jika aku tinggal beberapa hari saja. Wanita itu pun mengajak pulang ke rumahnya. Rumahmu seperti kerajaan. Siapakah kau sebenarnya? Wanita hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Prabu. Prabu Siliwangi pun tinggal di hutan lebih lama dari rencananya. Dia jatuh hati pada wanita misterius itu hingga akhirnya mereka pun menikah. Aku rasa sudah saatnya kembali ke kerajaanku. Rakyatku tentu akan kesulitan jika rajanya menghilang lama sekali. Baiklah, jagalah selalu kesehatanmu. Sesekali kembalilah ke sini. Terima kasih. Jika aku pergi berburu lagi, aku akan mampir ke sini. Prabu pun keluar dari hutan. Sesampainya di kerajaan, seluruh rakyat sangat terkejut. Mereka mengira Prabu Gunding Wangi sudah meninggal. Beberapa bulan kemudian berlalu begitu saja. Prabu sangat sibuk dengan pekerjaannya yang menumpuk selama dia pergi hingga dia pun melupakan istrinya yang tinggal di dalam hutan. Hingga pada suatu malam ketika Prabu tertidur, ia terbangun karena dengar suara tangisan bayi. Ia pun keluar ketika Prabu membuka pintu kamar. Ia dikejutkan dengan kehadiran bayi mungil. Bayi siapa ini? Siapa yang berani membawa bayi ke dalam istanaku? Prabu menggendong bayi itu dan masuk untuk menyerahkan kepada dayang istana. Tiba-tiba saja sebuah sinar yang menghilaukan mata muncul tak dari mana. Dari balik sinar tersebut muncullah sosok wanita yang tak lain adalah istri Prabu Siliwangi yang tertinggal di dalam hutan. Selamat malam suamiku. Aku datang kemari untuk memberi sesuatu yang penting kepadamu. Apakah itu kamu dan bagaimana kau sampai di sini? Bayi yang kau gendong adalah putri kita. Aku kemari untuk menitipkannya kepadamu. Rawatlah ia sebagai manusia. Belum sempat Prabu menjawab permintaan istrinya, asap putih menyelimuti ratu dan hilang dari hadapan Prabu Siliwangi. Prabu pun membawa masuk putrinya itu ke dalam kamar dan berjanji akan merawatnya dengan baik.
Tunggu bayi mungil yang cantik, akan kuberi nama kau Putri Kadita. Beberapa tahun lalu, Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang cantik, jelita, dan baik hati. Prabu merasa senang putrinya tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi baik, namun ada kalahnya paras. Cantik putrinya itu mengikatikan ia pada sang istri. Prabu sudah mencoba puluhan kali untuk mencari istana istri yang di tengah hutan, namun usahanya selalu gagal. Apakah istriku telah benar meninggalkanku? Waktu terus berlalu dan Prabu mengkhawatirkan kerajaannya. Ia tidak lagi memiliki istri dan dia juga tidak memiliki putra untuk meneruskan tahta kerajaannya. Apakah sebaiknya dia menikah lagi? Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi. Ayah harus memiliki putra untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Jika itu memang kehendak ayahanda demi kebaikan negeri ini, putri akan menyetujuinya. Terima kasih putriku. Tidak lama kemudian Prabu Siliwangi menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan setelah pernikahan, berita baik terdengar. Dewi Mutiara dikabarkan mengandung seorang bayi laki-laki. Hal ini membawa kebahagiaan bagi Prabu dan Putri Kadita di tengah kehamilannya. Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Aku ingin makanan mewah seperti jamuan di istana. Baiklah, akan kuperintahkan juru masak istana menyiapkannya untukmu. Dewi Mutiara diam mencari jalan keluar untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dia pun pergi menemui seseorang tukang tenun atau dukun sakti. Akan kubayar berapapun yang kamu mau asal kau bisa membuat Putri Kadita keluar dari istana. Baiklah, bayaran itu sangatlah mahal. Suatu malam saat Putri Kadita tidur dengan nyenyak, asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Namun anehnya Putri Kadita tidak merasakannya pada pagi harinya. Kenapa badanku? Seluruh tubuh Putri Kadita dipenuhi dengan binti-binti bernanah. Ada apa dengan badanku? Kenapa jadi begini? Prabu segera memberi perintah pada abdi setianya untuk memanggil tabib. Segera panggil tabib paling hebat. Siap! Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan putrinya. Pada saat itulah Dewi Mutiara menyampaikan berisikan jahat. Alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Tak ada seorang tabib pun yang bisa menyembuhkannya. Kita tidak tahu kapan penyakit itu menyebar dan menular pada kita. Calon putra kita, rakyat kita, pertimbangkan ini demi kerajaan kita juga. Baiklah. Dengan berat hati Prabu pun merelakan putrinya itu keluar dari istana. Jaga dirimu baik-baik, putriku. Maafkanlah ayahmu tidak sanggup melakukan apa-apa untukmu. Tidak apa-apa ya, aku akan baik-baik saja. Akhirnya Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Ia terus berjalan menjauhi istana. Tidak terasa ia sampai di Gunung Kombang. Di gunung itu dia pun bertapa. Kumohon sembuhkanlah penyakit ini ya Tuhan. Setelah berbulan-bulan, akhirnya doanya dia dijawab oleh seorang. Pergilah ke pantai selatan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Aku adalah ibumu, wahai anakku, Putri Kadita.
Ibu, kenapa kau tidak menampakkan dirimu? Suatu saat kau akan bertemu denganku. Pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan. Tak bagaimana Putri Kadita merasa yakin bahwa suara itu emang ibunya. Putri Kadita pun segera lari ke arah selatan. Dia berlari dan berlari selama bersehari-hari. Ketika dia telah sampai di pinggir pantai selatan, suara sang ibu pun muncul kembali. Sekarang caburkanlah dirimu ke dalam laut, menyatulah dengan alam. Tapi Bu, Maka Putri Kadita pun segera menyemburkan diri ke laut. Tidak disangka keajaiban terjadi. Semua binti-binti di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak hanya itu, ia juga berubah menjadi lebih cantik. Terima kasih laut, kau telah menyembuhkan penyakitku di saat tidak ada yang mampu menyembuhkan. Sebagai balasannya, aku akan tinggal di sini. Putri Kadita pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan istana dan mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, putrinya dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Pesan moralnya, selalu utamakan kebaikan sekalipun kita dicelakai. Dari kelompok 5 mau menampilkan drama Danau Toba. Perkenalkan, ini anggota-anggota saya. Saya Yoga Bagus Setiawan. Saya Maulana Ibrahim. Saya Fia. Dan saya sendiri Muhammad Novian Nurayudi Abasi. Dahulu kala di pedalaman Pulau Andalas tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Aku memancing di sini saja. Hari ini aku harus dapat ikan untuk menu makan malam. Toba yang sabar akhirnya merasakan kayaknya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan emas yang ternyata sungguh besar. Benar-benar kuat kamu ya. Ikan itu tampak berkilau terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tampai. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumahnya untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya. Ikan aku mau mencari kayu bakar untuk memasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun kembali rumahnya. Sinandung tula tulu adula, sinandung tula tulu adula. Namun betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya. Hah, kemana ikanku? Lalu dari mana emas ini ikan? Hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya terdapat kepingan emas di dalam tampayannya. Itu merupakan emas dariku, Toba. Ah, siapa kau, gadis manis? Apa yang lakukan di sini? Aku sebenarnya adalah ikan yang kau tangkap tadi pagi. Hah? Jangan kau makan aku. Sebagai gantinya aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tapi berjanjilah padaku, kau tidak memberi tahu siapapun akan hal ini. Baiklah, aku berjanji. Maka gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama untuk membantu Toba. Hingga Toba menikah dengan gadis jelmaan ikan tersebut. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Namun karena sering dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Toba dan istrinya berkata,
prihatin dengan kelakuan anaknya. Mereka hingga suatu pagi, Nah, ibu minta tolong antarkan nasi ini kepada ayahmu di ladang. aku masih capek habis bermain ibu. Ibu saja yang pergi. Samosir, ibu minta kali ini saja turuti permintaan ibumu ini. Nah, iya. Hati-hati nak, jangan mampir-mampir, kasihan ayahmu menunggu. Iya Bu. Samosir akhirnya mau mengantarkan bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Kala itu matahari bersinar terik. Samosir muka cemberut masam berjalan menuju sang ladang ayah. Panasnya. Aku perlu istirahat sebentar. Samosir pun berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Kira bekal ibu untuk ayah apa ya? Pasti enak, ibu kan pintar memasak. Kuintip sedikit Samosir yang nakal membuka bekal sang ayah. Wah, makanan kesukaanku. Aku makan sedikit pasti ayah tidak mengetahuinya. Samosir yang nakal membuka bekal sang ayah. Samosir melanjutkan perjalanan. Ayah, aku membawakan bekal untuk ayah. Samosir, anakku pintar sekali. Kira ibumu yang mengantarkan ke sini. Ayo makan bersama dengan ayah. Tapi aku mau pulang saja, ayah. Ayolah, temanin ayah makan siang. Namun Toba membuka bekalnya. Toba pun sangat terkejut. Bekalnya kosong. Maafkan ayah, aku hilaf, tadi aku memakan sedikit. Toba sungguh marah mendengar pengakuan anaknya itu. Kenapa kau menghabiskan makananku? Dasar anak pemalas, nakal lagi. Kau benar-benar anak ikan. Samosir mendengar ayahnya marah, memanggilnya anak ikan. Samosir sedih dan menangis. Ia segera berlari ke rumahnya, menemukan ibunya. Ibu! Samosir, Ibu! Hanya sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka telah melanggar janji. Samosir, pergilah ke atas bukit sana, cepat nak. Baik. Samosir pun pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah anaknya telah sampai di bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu. Ia pun terjun di dalam sungai itu, kembali wujud ikan. Seketika wanita mengelilingi yang awalnya cerah, kilat menyambar kali. Terjadilah badai besar. Hujan yang begitu tiba membuatnya heran. Membuatnya hewan-hewan berlarian terbirit-birit. Hujan mengguyur lembah membuat air sungai hingga membentuk daratan yang besar. Danau itu disebut Danau Toba dan di tengahnya dipanggil Pulau Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempraktekkan drama yang berjudul Batu Menangis. Saya Olifatus Sa'dia berperan sebagai narator. Saya Dina Sofia Salsabila sebagai Putri Sorea. Saya Dinda Dewita sebagai pendagang. Saya Syifa Lintang sebagai Ibu Enggan. Saya Septian Wahyu Abdillah sebagai pemuda 1. Saya Muhammad Rosidi sebagai pemuda kedua. Pada zaman dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa tinggallah ibu petani dan anaknya yang bernama Ibu Enggan dan Putri Sorea. Ibu Enggan bekerja menanam sayur untuk dijual di pasar. Sekolah hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Cuacanya panas sekali, aku butuh minum. Pada zaman dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa tinggallah ibu petani dan anaknya yang bernama Ibu Enggan dan Putri Sorea. Ibu Enggan bekerja menanam sayur untuk dijual di pasar. Sekolah hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Cuacanya panas sekali, aku butuh minum, nak. Ibu kan bisa mengambilnya sendiri, tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Baiklah, aku ambil sendiri saja. Putri Sorea sangatlah cantik, namun sayangnya Putri Sorea mempunyai perisai yang tidak sama dengan kecantikannya. Hingga suatu hari, Bu, ibu, cepatlah kemari, Bu. Ada apa, anakku? Ada apa, gerangan? lihatlah ibu, sisirku patah, aku tidak bisa berdandan, aku minta yang baru. Dan aku juga minta beresan baru. Ya, nak, nanti kalau ibu pergi ke pasar kita beli yang baru. Kalau tidak, aku pergi dari rumah ini. Sang ibu menjadi bingung dan sedih karena ulah sang anak. Malam itu sang ibu memutuskan untuk membuka tabungannya yang sebenarnya itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ibu, dari awal ya. Dilambatkan. Lah kamu cepet banget.
Pada zaman dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa tinggallah ibu petani dan anaknya yang bernama Ibu Enggan dan Putri Sorea. Ibu Enggan bekerja menanam sayur untuk dijual di pasar. Sekolah hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Cuacanya panas sekali. Aku butuh minum, nak. Ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Baiklah, aku ambil sendiri saja. Putri Sorea sangatlah cantik, namun sayangnya Putri Sorea mempunyai perisai yang tidak sama dengan kecantikannya. Hingga suatu hari, Ibu, cepatlah kemari, Bu. Ada apa, anakku? Ada apa, gerangan? Lihatlah, Ibu, sisirku patah. Aku tidak bisa berdandan. Aku minta yang baru. Dan aku juga minta beresan baru. Ya, nak, nanti kalau Ibu pergi ke pasar, kita beli yang baru. Kalau tidak, aku pergi dari rumah ini. sang ibu menjadi bingung dan sedih karena ulah sang anak. Malam itu sang ibu memutuskan untuk membuka tabungannya yang sebenarnya itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ibu mempunyai sedikit uang untuk membeli sisir baru. Ayo nak, kita pergi ke pasar. Asli sisir baru, beresan baru. Esoknya sang ibu hendak pergi ke pasar untuk menjual sayur dan memenuhi keinginan sang anak. Lalu sang anak berpesan kepada ibunya, sebaiknya ibu jalan agak jauh dari aku. Kenapa, nak? Sudah, ikutin saja perkataanku. Silakan dipilih perhiasannya, nona cantik. Wah, bagus, aku jadi bingung. Nak, apakah kamu sudah menemukan yang pas, nak? Apakah itu ibumu? Aku tak punya ibu seperti itu. Sang ibu terkejut mendengar perkataan sang anak, namun sang ibu masih memaafkannya. Setelah membeli perhiasan dan sisir, mereka kembali ke rumah. Sama seperti awal berangkat, sang anak enggan berjalan berdekatan dengan ibunya. Di tengah perjalanan, sang anak bertemu dengan dua pemuda. Hai Nona, Anda nampak cantik sekali. Kecantikanmu membuat kami terpesona, Nona cantik. Terima kasih. Siapa mereka itu, nak? Apakah itu ibumu? Dengar ya, ibuku lebih cantik daripada dia. Dia itu bukan siapa-siapaku. Kali ini sang ibu sudah tidak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya itu. Terisak-isak sang ibu tersimpuh memohon kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku mohon keadilan-Mu, Tuhan. Sepertinya Tuhan mengabulkan permintaan sang ibu. Seketika awan gelap menaungi langit yang cerah. Sang anak terkejut, kakinya terasa kaku. Kenapa kakiku ini, Ibu? Maafkan aku, Ibu. Lama-kelamaan tubuh sang anak berubah menjadi batu. Sang anak terus menangis tak henti-henti. Ibu pun memeluk batu tersebut. Dari dalam batu tersebut keluarlah air mata penyesalan sang anak. Namun semua sudah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama yang berjudul Raden Ajeng Kartini. Sebelum memulai drama ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Farina sebagai Raden Ajeng Kartini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jafar Sodik berperan sebagai Raden Adipati Joyo Diningrat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Asari Alafla berperan sebagai Bapak Kartini. Perkenalkan, nama saya Sirin Aura Hikmatul Hikmah berperan sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini As berperan seperti ibunya Kartini. Sejarah tentang kehidupan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya pendidikan, kita mampu mengetahui bagaimana sejarah itu ada. Untuk itu, perlunya kita mempelajari dan mengenang sejarah pahlawan yang memperjuangkan pendidikan.
dimulai dari kisah Kartini. Pada zaman dahulu, perempuan harus menaati segala perintah dan adat yang ada, baik dari keluarga bangsawan atau bukan. Perempuan harus menjalani takdir yang tidak diinginkannya, termasuk dalam menjalani pingitan. Dan sudah saatnya Kartini juga akan menjalani takdir sebagai Raden Ayu. Bu, tolong panggilkan Kartini. Duk, kamu dipanggil ayahmu. Hari ini sudah akhirnya kamu menjadi Raden Ayu. Bapak dan ibumu sudah lama menunggunya. Kamu harus siap untuk dinikahkan. Aku masih belum siap, Ayah. Mengapa kamu belum siap, Nduk? Aku masih ingin mencari ilmu ya. Tidak bisa. Udah menjadi adat istiadatnya perempuan untuk dinikahkan. Benar, Duk. Apa yang dibilang oleh ayahmu sudah menjadi kewajiban para wanita untuk dinikahkan. Sudah ada lamaran loh dari Bupati Rembang, Raden Adipati Jaya Diningrat. Gak mungkin ayah menolaknya karena ayah sudah dekat dengannya. Bupati Rembang itu semua demi kebaikan kamu, Duk. Iya, Ayah. Kartini mau dipingit, asalkan ada satu syaratnya. Udah, jangan kebanyakan syarat. Jadi wanita itu harus nurut. Sing sabar, Papa. Syarat apa, Duk, yang kamu minta dari ayahmu? Aku mempunyai keinginan membangun sekolah, Ibu, untuk menaikkan derajat wanita. Iya, Duk. Ikuti saja, Pak, syarat dari Kartini. Wes, kalau itu syaratnya, Bapak akan turuti agar kamu mau dinikahkan. Sebelum perempuan menjadi Raden Ayu, ia harus menjalani pingitan, di mana setiap harinya dikurung di dalam kamar sampai ia akan dinikahkan. Berbeda dengan perempuan zaman dahulu, Kartini memiliki pengetahuan yang luas. Ia menggunakan waktunya selama dipingit untuk menambah ilmu dari buku-buku yang ia punya, dan terkadang saling berbalas pesan dengan temannya yang ada di Belanda. Seperti yang dikatakan oleh Kartini, ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Setelah sekian lama Kartini dipingit, akhirnya tibalah waktu Kartini menikah dengan lelaki pilihannya, yakni dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Jaya Diningrat. Setelah menikah, Kartini mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan agar perempuan juga memiliki hak yang sama. Ini, Mas, kopinya. Mas, aku mempunyai keinginan. Apa yang kamu inginkan, Dek? Aku mempunyai keinginan untuk menaikkan derajat wanita, Mas. Bagaimana cara mengubah derajat seorang wanita itu, Dek? Saya ingin hadirkan sekolah khusus untuk anak perempuan, agar perempuan tidak hanya berdandan dan memasak, tapi juga harus berpendidikan. Oh iya, Dek, keinginanmu tak dukung. Besok tak bangunkan sekolah dekat dengan kantor Kabupaten Lembang. Terima kasih ya, Mas, sudah membantu mewujudkan keinginan aku. Terkadang kamu harus mengalami kesulitan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan sempurna datang kepadamu. Akhirnya Kartini mampu mewujudkan mimpinya, membangun sekolah untuk perempuan. Kini saatnya melanjutkan perjuangan Kartini untuk menjadi wanita hebat masa kini. Laksanakan cita-citamu. Kejarlah untuk hari di masa depan. Kejarlah untuk kebahagiaan. Beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil
dan paham-paham yang palsu. Pergilah, berjuanglah dan menderitalah. Tetapi bangkitlah untuk menegakkan keadilan yang abadi. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Biarlah kisah perjuangan Kartini yang kita persembahkan. Sebelum kita akhiri, marilah kita sejenak mengenang perjuangan Kartini dengan menyanyikan lagu Kartini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah legenda, yaitu legenda Putri Mandalika yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya, lihatlah sebagai rakyat biasa. Saya Nuris Ramadhani sebagai narator. Saya Arini Sarini Dwaparina sebagai Ratu Dewi Skanti. Saya Sekar Dewi sebagai Putri Mandalika. Saya Muhammad Rendi sebagai Pangeran 1. Saya sebagai Rasulillah sebagai Pangeran 2. Kicau burung camar terdengar di sekitar garis pantai. Burung itu membumbung tinggi dan sekali hinggap di batu karang. Di pantai itu berdirilah sebuah kerajaan di negeri Tanjung Beru yang bernama Kerajaan Sekar Kuning. Sebuah kerajaan yang indah dan makmur yang dipimpin oleh Raja Tanjung Beru dan Ratu Dewi Skanti. Mereka memiliki putri yang sangat cantik bernama Putri Mandalika. Wah, cantik ya Tuan Putri Mandalika. Aduh, buahku berjatuhan. Kecantikan Tuan Putri bisa membuat orang lupa diri. Wah, buah yang sangat besar. Ini buah milikmu terjatuh. Terima kasih Tuan Putri Mandalika. Walau sudah dewasa, namun sampai saat ini Putri Mandalika belum juga menikah. Hal ini membuat sang putri Ibu Ratu Dewi Skanti merasa khawatir. Semakin lama istana ini semakin sepi saja. Ada apa Ibu? Adakah pikiran yang mengganggumu? Putriku, kau sekarang sudah dewasa, waktunya engkau menikah. Jadi ini yang membuat Ibu gelisah. Sudah banyak sekali pangeran dari negeri seberang maupun di negeri ini yang telah mengutarakan ketertarikan padamu. Besok mereka akan ke sini untuk mendengar jawabanmu. Sebenarnya apa yang membuatmu ragu, putriku? Terlalu banyak pangeran yang tertarik padaku, Bu, sehingga membuatku bingung. Tidak ada pun yang menarik perhatianmu. Aku hanya takut akan terjadi peperangan antar negeri jika aku menolak atau memilih salah satu dari mereka. Ibu selalu mendukung apa keputusanmu, putriku.
Kalau begitu beri aku waktu untuk berpikir, Bu. Baiklah putriku. Malam harinya Putri Mandalika termenung memikirkan jawaban untuk para pelamarnya. Ia termenung sambil meminta petunjuk. Malam semakin larut hingga fajar menjelang. Para pangeran sudah berkumpul di kerajaan untuk mendengar keputusan sang putri. Akhirnya hari ini tiba juga. Sebijak apa Tuan Putri ini? Benar, dari sekian banyak pelamar tentu akan berisiko jika menerima calon yang salah. Putri Mandalika tiba di depan mereka. Sebelumnya aku berterima kasih kepada seluruh pangeran yang hadir di sini. Namun akan kuutarakan keputusanku di Bukit Segar besok pagi. Semua orang yang berada di sana terheran-heran. Esok paginya saja saat fajar menyingsing Putri Mandalika, para pangeran dan rakyat berkumpul di Bukit Segar. Baiklah, semua telah berkumpul di sini. Semua yang di sini akan menjadi saksi jawabanku. Aku putuskan tidak memilih siapapun dari kalian. Semua terkejut. Apa maksud pernyataan ini? Kalian semua sebenarnya baik, namun aku tak ingin kalian menjadi jahat dan bertarung hanya karena aku. Terima kasih dan selamat tinggal. Tiba-tiba Putri Mandalika melompat dari atas bukit. Semua orang terkejut lalu segera terjun ke laut untuk mencari sang putri. Namun Putri Mandalika belum juga ditemukan. Mereka malah menemukan hewan yang aneh yang pertama kali mereka lihat. Aku tidak pernah menemukan hewan aneh ini. Bentuknya seperti cacing, tapi warnanya seperti warna sutra Putri Mandalika. Cacing ini muncul sangat banyak. Aku rasa ini perwujudan dari putriku. Ia rela berkorban demi keutuhan negeri ini. Hewan ini kuberi nama Nyale. Sejak saat itu, setiap tanggal 20 bulan 10 menurut pendanggalan Sasak, upacara bau nyala diadakan untuk menghormati Putri Mandalika yang baik dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan berdrama tentang Malin Kundang. Sebelum berdrama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan berperan sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Hidayatul Fahmi, saya berperan sebagai Malin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Hamdani, saya berperan sebagai Panakoda. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Putri, saya berperan sebagai istri Malin. Nama saya Marisa Melinda Putri, saya sebagai Nanato. Perkenalkan, nama saya Dipsi Malidia Febriani, saya berperan sebagai ibu Malin. Selamat menyaksikan. Kisah ini terjadi di Sumatera Barat. Berkisah ada keluarga yang dilanda kemiskinan. Demi bertahan hidup, ayah dari keluarga ini pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali ya? Dan datanglah Malin. Selamat pagi, Bu. Pagi, Nak. Bu, Malin pergi memancing dulu ya, Bu. Baiklah, Nak. Hati-hati di jalan ya. Meskipun agak nakal, tapi Malin adalah anak yang giat. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Setelah Malin memancing, Ibu Malin datang. Lihat Ibu, aku mendapatkan ikan. Wah, nanti Ibu masakkan tumis ikan ya.
Seiring bertambahnya waktu, Malin menjadi lelaki yang gagah. Bu, ada apa Malin? Malin tidak ingin ibu bekerja sendiri. Jadi, Malin memutuskan untuk merantau. Apakah kamu yakin ingin merantau? Iya Bu, doakan saja aku berhasil. Dengan Pak Nahkoda yang baik, Malin pun pergi untuk merantau. Ayo cepat Malin, kita berangkat sekarang. Bu, Malin pergi dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Kapal yang dinaiki Malin pun telah berlayar. Kini tinggal ibunya yang tinggal sendirian. 4 bulan kemudian. Bagaimana keadaan Malin sekarang ya? Sudah 4 bulan tidak ada kabar. Ya Tuhan, lindungilah Malinku. Setelah beranjak tua, ibu Malin masih hidup seorang diri. Dia keluar rumah dan melihat Pak Nahkoda yang saat itu berlayar bersama Malin. Itu kan Pak Nahkoda, Pak Nahkoda, Pak Nahkoda. Oh, siapa yang datang ini? Tahu Ibu Malin? Bagaimana keadaan anakku, Pak? Nahkoda pun menceritakan segalanya. Malin kini telah berhasil, Bu. Dia menjadi soldater yang kaya dan dia telah memiliki istri, dan aku dengar dia akan berlabuh ke sini. Benarkah itu? Iya, Bu. Ibu Malin terlihat sangat bahagia. Sementara itu, Malin dan istrinya. Malin, kita jadi tidak pulang kampung liburan ini. Nur, maksud kamu apa? Kampung siapa yang mau kamu tuju? Yang penting bukan kampungku. Kampungku di kota besar ini, lahir di sini, besar di sini. Kita pulang ke kampungmu. Buat apa? Ya, buat lihat rumah ibumu. Ibuku sudah pergi. Ya, aku ingin melihat rumah masa kecilmu. Tidak usahlah. Pokoknya gak mau tahu. Aku mau liburan ke kampungmu. Nur, liburan itu di Eropa, Antartika, Afrika, Australia. Aku itu ingin keliling Nusantara. Ya sudah, besok pagi saja. Malam hari pun tiba. Ibu Malin sangat ingin menemui anaknya. Pagi harinya, Ibu Malin segera pergi ke pantai. Di situ ada beberapa orang yang menyambut kapal Malin. Malin, akhirnya anakku datang. Hah? Malin, apakah kamu tidak ingat dengan ibumu? Siapakah orang tua itu, Malin? Aku tidak tahu. Malin, apakah kamu tidak ingat dengan ibumu? Malin, apakah dia ibumu? Tidak, dia bukan ibuku. Malin. Malin memelukkan ibunya. Setelah Malin berkata seperti itu, ibunya tetap ingin memeluknya, tapi Malin mendorongnya. Malin, pergi, kau bukan ibuku. Sudahlah, ayo Nur, kita berlabuh ke pulau yang salah. Ibunya sungguh tidak mengira jika anaknya tumbuh menjadi anak durhaka. Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, akan kumaafkan. Tapi jika dia anakku, mohon keadilan-Mu Tuhan. Seketika langit menjadi gelap, terdengar gemuruh petir, kapal Malin pun hancur, dan terombang-ambing sang istri pun meninggal terkena runtuhan kapal tersebut. Malin terdampar di sebuah pulau, dia menjadi lusuh, dia dikelilingi oleh pasir. Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Dia pun minta maaf, tapi semua sudah terlambat.
Maafkan aku, Ibu. Waalaikumsalam.